Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bapak Dera Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput nilai rapot yang lebih mudah dan efisien, dan untuk menghindari kesalahan sekecil apapun. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari perhatikan video berikut ini. Baik. Langkah pertama adalah kita periksa dulu data kompetensi dasar. Kita pilih mata pelajaran, misalnya fisika, kemudian kita edit data kompetensi. Nah, di sini ditampilkan kompetensi dasar yang tersedia untuk satu semester. Untuk kompetensi pengetahuan kelas 10 semester 1. Kita harus pastikan terlebih dahulu semua kompetensi dasar yang telah kita ajarkan itu telah aktif. Jika ada yang belum, kompetensi dasar yang belum terpenuhi, maka kita bisa memilih atau menonaktifkan agar nanti kompetensi dasar yang belum kita selesaikan tidak muncul di deskripsi. Kita pastikan dulu semua kompetensi dasar sudah kita aktifkan sesuai dengan mata pelajaran dan semester yang Bapak Ibu sudah selesaikan. Jadi di sini kita mencoba mengisi nilai rapot semester ganjil untuk kelas 10. Jadi semesternya kita pastikan semester 1. Semuanya telah aktif. Nah, apabila muncul deskripsi berwarna merah, itu artinya kita harus menyederhanakan redaksionalnya agar tidak berwarna merah kembali. Ini penting agar kita bisa mempermudah dalam proses penginputan deskripsi nanti. Jadi pastikan terlebih dahulu tidak ada yang berwarna merah yang telah kita aktifkan sesuai dengan nilai rapot yang akan kita isi. Nah, itu kita simpan. Kita klik OK. Setelah kompetensi dasar kita setting, setelah itu kita mendownload format import. Nah, kita download format import, kita pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya, kita pilih semesternya. Nah, di sini ada download format untuk pengetahuan, download format untuk keterampilan. Kita download kedua-duanya. Kita download, kemudian kita cari letak foldernya, show in folder. File yang kita download itu berada di local C user, itu download. Sekarang ini adalah bentuk format impor nilai pengetahuan. Di sini saya sudah menyiapkan rekap untuk nilai pengetahuan per KD. Jadi ada 7 KD, mohon maaf, ada kesalahan penulisan angka di KD-nya. Kita buatkan dulu row number-nya atau agar kita bisa memanggilnya dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Setelah itu baru kita masukkan rumusnya. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, nama kita klik, koma, kemudian kita blok dari nama ke nilai sampai KD terakhir, kemudian all datanya kita blok. Setelah kita blok, koma, ada di kolom kedua misalnya koma false, kita enter ya. Maka ini adalah nilai pengetahuan untuk KD 3.1. Agar nanti pada saat kita menarik tidak bergeser untuk nama, maka kita beri lambang dolar seperti di video, kemudian kita enter kembali. Nah, setelah itu kita bisa menarik ke bawah sampai ke 3.1. Nah, untuk 3.2 kita tinggal copy aja
Jadi kita tarik sampai ke awal 3.2, kemudian kita rubah nomor kolomnya aja. Sini untuk 3.2 itu nomor kolomnya adalah nomor 3. Maka kita ganti nomor kolomnya di sebelah kirinya false dengan nomor 3, kita enter, maka udah muncul nilai untuk KD 3.2. Kita tarik kembali sampai di KD 3.3. Untuk orang pertama 3.3, kita tinggal merubah nomornya saja. Kolom 3 menjadi 4, kita enter, kita tarik kembali. Nah, cara ini juga lebih bermanfaat untuk menghindari kesalahan apabila antara form rapot dengan urutan nama di form import nilai pengetahuan raport dengan rekapan yang kita buat terjadi ketidaksesuaian, maka kemungkinan salahnya itu kecil karena kita memanggil nilai ini berdasarkan nama. Jadi urutan namanya tidak perlu kita perhatikan. Berbeda dengan kalau kita copy paste. Kalau kita copy paste maka urutan namanya harus diperhatikan agar tidak terjadi pertukaran nilai. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita bisa pastikan bahwa nilai yang masuk itu sesuai dengan nilai yang masuk ke format impor pengetahuan itu sesuai dengan nilai yang didapatkan oleh masing-masing peserta didik. Kemudian kita lanjutkan untuk 3.6, kita tinggal mengganti kolomnya saja, nomor kolomnya jadi 7 dan seterusnya hingga di KD ya 3.6 selesai. Setelah ini selesai, kita isi teknik penilaiannya. Kita misalkan isi tulis, kita samakan semua, tinggal diklik 2 kali pada kotaknya maka sudah terisi semua untuk teknik penilaiannya berupa teknik penilaian tertulis. Setelah ini kita blok semua nilainya. Dari penilaian 1 kita blok, kita copy, kemudian kita klik kanan, kita paste spasial, kita pilih value, kita klik OK. Setelah itu kita simpan. Sini yang perlu kita perhatikan adalah untuk menyimpannya, kita harus menyimpannya dalam bentuk Excel 97 sampai 2003. Jadi ini part yang paling penting untuk kita perhatikan agar tidak terjadi masalah pada saat pengimportan nilai rapot. Kita simpan di dokumen. Ya, kita pilih dokumen, kemudian kita save. Ya, kita continue. Ya, maka kita sudah berhasil mengimpor nilai rapot untuk nilai pengetahuan. Untuk ngecek lokasi foldernya kita buka dulu. Tadi tersimpan di dokumen. Ya, di situ ada F Peng Fisika 10 MIPA 1. Kita buatkan folder supaya kita tidak kebingungan mencari filenya. Kita buatkan folder misalnya nilai rapor Fisika 10 MIPA 1 siap impor. Nah, kita masukkan file tadi ke dalam folder itu. Ya, save. Kemudian kita lanjut ke keterampilan. Nah, caranya sama seperti memasukkan nilai pengetahuan. Caranya sama, kita siapkan dulu penilaiannya. Di sini nilai kompetensi dasar 4.1 sampai dengan 4.7. Kita beri nomor kolomnya untuk memudahkan memanggil nilainya berdasarkan nama. Setelah itu kita buatkan rumus di form import nilai keterampilan. Rumusnya juga sama dengan VLOOKUP. Kita klik nama, koma, kemudian kita blok. Kita kembali lagi ke tabel rekap nilai, kita blok dari nama sampai nilai KD keterampilan terakhir, kemudian koma, nomor kolomnya 2, koma, false, enter. Ya, nilainya sudah muncul seperti biasa. Kita beri lambang dolar, ya, agar namanya tidak berubah saat kita menarik.
kita tarik sampai ke orang pertama KD 4.2. Ya, setelah itu di 4.2 nya kita ganti nomor kolomnya dengan nomor 3. Demikian seterusnya. Jadi Anda bisa mengerjakan lebih mudah. Jadi tidak perlu Anda mengcopy paste. Di samping karena copy paste itu walaupun lebih singkat waktunya, tapi kadang bisa menimbulkan banyak kesalahan-kesalahan yang tidak kita duga. Misalnya antara satu siswa dengan siswa yang lain memiliki nilai yang tertukar. Maka agar tidak terjadi seperti itu, maka kita bisa menggunakan atau memanfaatkan rumus Excel agar penilaian kita dalam rekap yang kita buat sesuai dengan apa yang kita impor. Kita lanjut ke KD 4.6, tariknya sampai di siswa pertama untuk KD 4.6. Kita ganti nomor kolomnya dengan 7 dan seterusnya. Ya, setelah selesai, maka semua nilai pengetahuan keterampilan sudah masuk ke dalam format import. Kita pilih tekniknya praktik, misalnya kita klik 2 kali, ya semuanya sudah siap seperti biasa. Setelah itu kita copy, kita paste spesial, lalu kemudian oke. Nah, setelah ini berhasil, kita simpan, kita tarik dokumen folder yang tadi supaya jadi sama. Oh ya, kita ulang ya karena ada yang terlupa. Ingat untuk merubah tipe filenya dalam bentuk Excel 97/2003. Setelah itu kita save kembali ya. Dan untuk format nilai keterampilan, setelah itu kalau kita cek, nah, pastikan bahwa tipenya sudah Microsoft Excel 97/2003 worksheet, pastikan. Setelah itu pasti baru kita mulai mengimport nilai siswa. Kita import nilai pengetahuan terlebih dahulu. Kita choose file, kita pilih dokumen tempat kita menyimpan tadi. Hati-hati di sini kita mengimport nilai pengetahuan, jadi pilih Fpeng Fisika 10 MIPA 1, kemudian kita upload data dan nilai. Nah, nilainya sudah berhasil kita input. Kalau sekiranya sudah sesuai, kita simpan data nilai. Oke, berhasil, nilai sudah tersimpan. Sekarang kita lanjut untuk mengimpor nilai keterampilan. Kita impor nilai keterampilan, choose file, keterampilan 10 MIPA 1. Oke, setelah itu kita upload data dan nilai. Simpan, kita simpan data dan nilai. Ya, oke. Setelah itu setelah pengetahuan dan keterampilan kita input, jangan lupa lanjut ke langkah berikutnya adalah kita menginput nilai sikap spiritual. Kita input nilai spiritual, pilih kelas 10 MIPA 1, mata pelajaran fisika misalnya semester 1. Nah, di sini disediakan kompetensi dasar atau KD untuk input sikap spiritual. Kita sesuaikan dengan per siswa. Kalau dia sangat baik untuk KD tertentu, maka kita pilih sangat baik. Demikian juga kalau masih kurang atau cukup, kita pilih cukup, dan seterusnya. Setelah itu kita simpan. Setelah proses kita isi selesai, kita simpan. Jadi disesuaikan per siswa untuk capaian KD kompetensi dasar sikap spiritual. Lanjut ke berikutnya, kita input nilai sikap sosial. Kita pilih kelasnya.
Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Untuk input nilai sikap sosial, untuk penginputan nilai sikap sosial, sini juga sudah diberikan kompetensi dasar untuk input nilai sikap sosial. Kita sesuaikan per siswa. Misalnya untuk kompetensi dasar sikap sosial 2.U1 sangat baik, kita tinggal merubah saja menjadi baik, sangat baik, cukup baik, atau kurang. Setelah pastikan semuanya sudah terisi, kita klik simpan. Langkah selanjutnya adalah kita tunggu sampai loadingnya selesai dulu. Ya, langkah berikutnya mulai kita ke proses deskripsi. Jadi itulah urutan-urutan langkahnya. Kita ke proses deskripsi siswa. Kita pilih siswa kelas 10 IPA 1, pelajaran fisika, bidang umum, semester 1. Nah, isinya gunanya kita tadi memperhatikan pada saat pengisian data kompetensi dasar, agar dipastikan tidak ada kompetensi dasar yang fontnya atau hurufnya itu masih berwarna merah, untuk memudahkan kita pada proses ini. Jadi kalau ada yang berwarna merah, maka kita akan agak kesulitan untuk mengisi proses deskripsi siswa. Setelah kita perhatikan bahwa tidak ada yang berwarna merah di proses deskripsi, itu artinya proses deskripsi aman untuk kita simpan. Jadi kalau sudah tidak ada yang berwarna merah fontnya atau hurufnya untuk deskripsi, kita bisa aman untuk menyimpannya. Kita cek dulu, kita pastikan apakah masih ada proses deskripsi yang berwarna merah. Kalau sudah tidak ada, maka kita tinggal tekan atau klik simpan. Setelah proses ini selesai, maka langkah terakhir kita lihat dulu untuk status penilaiannya. Kita kirim nilai akhirnya untuk langkah terakhirnya. Untuk memastikan data apakah nilai kita sudah masuk atau tidak, atau proses input kita berjalan lancar, maka kita bisa melihat dulu nilai yang akan kita kirim, nilai akhir yang akan kita kirim. Nah, di sini sudah masuk nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan, kemudian kategorinya masuk kategori apa itu sudah masuk. Kita kirim nilai akhir. Kalau sudah dipastikan semuanya sudah masuk, pilih kelasnya, mata pelajarannya, semesternya kita pilih. Jika sudah, kita cek dulu. Ya, nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan sudah masuk, sikap spiritual sudah masuk, sikap sosial juga sudah masuk. Maka langkah yang terakhir adalah kita tinggal mengirim nilai akhir yang akan masuk ke dalam wali kelas sesuai dengan kelas yang kita input nilai rapotnya. Sudah berhasil dikirim, maka selesai. Untuk satu kelas sudah berhasil kita kirim nilai rapotnya. Jadi itulah urutan atau langkah-langkah dalam proses penginputan nilai rapot. Semoga bisa membantu agar kita lebih berhati-hati dalam menginput nilai rapot, agar tidak terjadi kesalahan yang tidak kita inginkan. Bisa jadi kesalahan itu misalnya nilai antara siswa yang satu dengan siswa yang lain tertukar.